warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Kang Mosu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan soal. Nah, ini dari teman kita yang masuk tentang GLB GLBB. Ya, inilah dia soalnya. Oke, gimana teman-teman soalnya? Keren kan? Nah, untuk membahas soal tadi, yang pertama yang kita harus pahami adalah perbedaan antara GLB sama GLBB. Gerak lurus berubah beraturan, ya, dengan gerak lurus beraturan. Oke, sebelum kita membahas soalnya, kita lihat dulu rumus-rumusnya apa saja yang berkaitan dengan GLB dan GLBB. Baik. Yang pertama kita bahas dulu tentang GLB. Gerak lurus beraturan. Jadi pada gerak lurus beraturan ini, di sini nilai kecepatannya, di sini kecepatan v di situ konstan. Sehingga di sini percepatannya, nah percepatannya A-nya itu 0. Gitu ya. Sehingga nanti rumus di sini cuma ada satu rumus, yaitu rumusnya bahwa jarak atau perpindahan ini sama dengan kecepatan dikali waktu, gitu ya. Jadi ini, nah karena ini gerak lurus, maka nilai jarak sama dengan perpindahannya, ya. Oke, jadi cuma satu rumus ini. Nah ini, ya. Kemudian yang kedua tentang GLBB. Nah, GLBB ini gerak lurus berubah beraturan, ya. Sehingga nanti di sini kecepatannya, nah di sini kecepatannya v-nya berubah. Nah, berubahnya itu bisa dipercepat atau bisa juga diperlambat, ya. Sehingga nanti berubah. Kemudian di sini percepatannya, nanti percepatannya A-nya itu di sini konstan. Nah, gitu ya. Cuma nanti konstannya bisa positif, bisa negatif. Kalau dipercepat berarti A-nya bernilai positif. Kalau diperlambat atau direm gitu ya, nah A-nya negatif. Gitu ya. Sehingga nanti dari sini ada 3 rumus yang harus kita pahami. Yang pertama, di sini jarak sama dengan kecepatan awal kali waktu plus minus setengah. Nah, iya. Jadi kecepatan awal waktunya, percepatan waktu, ya. Kemudian yang kedua rumusnya adalah kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus A kali T. Kemudian yang ketiga Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, ya. Nah, jadi ada 3 persamaan yang kita harus pahami terlebih dahulu, ya. Jadi nanti di GLB ada ini S sama dengan V kali T, di GLBB ada 3 ini. Oke, kita bahas soalnya. Baik teman-teman, dalam membahas soal biasanya saya senantiasa menggunakan 3 metode, ya. Ada analisis, praktis, logis. Cuma pada kesempatan kali ini saya bahas 2 saja, secara analisis dan praktis, ya. Berdasarkan soal tadi, di sini ada sebuah bangunan memiliki ketinggian tertentu, ini H-nya. Kemudian di sini ada sebuah benda yang dilemparkan dengan kecepatan, ya. Kecepatannya 10 meter per detik. Ini kecepatan mendatar, ya. Ini kemudian ini lahannya. Nah, ini kecepatannya, si benda ini kemudian dia bergerak begitu. Nah, sampai pada posisi tertentu di sini. Jaraknya atau X dari sininya 20 meter. Yang jadi pertanyaannya adalah, nah ini ketinggiannya berapa? Begitu, ya. Baik. Nah, yang harus dipahami, misalkan di sini ada titik A, ini B, ini C. Nah, yang kita harus pahami menjadi kunci di sini adalah waktunya. Jadi, waktu dari A ke C ke sini bergerak ke AC, dan waktu kalau dari A ke B ke sini ini akan sama. Jadi nanti si benda begini. Nah, jadi dia waktunya sama. Itu yang menjadi kuncinya.
gitu ya. Nah, dari sini yang menjadi kuncinya lagi adalah kecepatan di sini. Jadi kecepatan di sini sebenarnya ada dua. Nah, ini kalau V sama dengan 10 meter per detik, ini artinya kecepatan mendatar. Jadi di sini Vx sebenarnya. Jadi kecepatan mendatar. Adapun kecepatan tegaknya atau yang vertikalnya itu bernilai 0. Karena di sini tidak ada ya. Jadi di sini ada kecepatan di sini sebenarnya. Vy-nya itu sama dengan 0. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi walaupun di sini V-nya 1, jadi ada dua sebenarnya. Ada Vx sama Vy-nya. Ya. Nah, ini untuk apa? Nah, kita akan mencari dulu di sini karena yang dikasih tahunya adalah jarak mendatar dan kecepatan mendatar. Maka waktu mendatarnya kita mengenal akan kita cari ya. Jadi waktu dari A ke C ya. Nah, jadi proses dari AC itu disebutnya GLB. Sehingga rumusnya tadi S sama dengan V dikali T. S-nya yang ini ya. Atau yang X tadi, S-nya yaitu 20 meter, V-nya yang tadi 10 dikali waktu. Maka waktunya adalah 20 dibagi 10. Jadi waktunya adalah 2. Jadi T-nya di sini 2 detik. Bisa dipahami? Ya. Nah, setelah waktunya 2 detik, bagaimana cara mencari H? Nah, kita masukkan ke rumus GLBB ya. Jadi kalau dari A ke B itu disebutnya rumus GLBB. Nah, yang ada H tadi, lihat dari rumus tadi yang awal saya berikan itu H ada T kan gitu ya, ada V. Nah, berarti rumus yang pertama ya. Maka rumus yang pertamanya di situ yang S itu sama dengan V0 kali T, kemudian ada plus. Nah, kenapa positif? Karena kalau ke bawah geraknya itu dipercepat ya. Jadi plus setengah kali gravitasi kali T kuadrat. Nah, S-nya di sini S-nya senilai dengan H ini ya. Jadi kita akan dicari di sini H tadi. Jadi S-nya ini senilai dengan H yang ini. V0-nya, nah karena V0 yang bagian dari A ke B itu 0 nilainya. Karena dia bergeraknya mendatar ya, bukan vertikal. Jadi geraknya di sini 0, waktunya 2 ditambah setengah. Nah, gravitasi umumnya di situ di soal tadi dianggap 10 meter per detik ya. Jadi di sini 10 meter per detik kuadrat ya. Jadi kalau T-nya di sini dapatnya 2 kuadrat. Maka dapatnya 0 ditambah setengah kali 10 berarti dapatnya 5. 2 kuadrat 4. Maka ketinggiannya 20 meter. Cukup mudah kan? Baik, selanjutnya saya akan bahas dengan praktis. Jadi kalau praktis itu kita menggunakan rumusnya saja. Jadi kalau menggunakan secara praktis, sebenarnya antara H ada Vx dan X ini jaraknya, bahwa H itu adalah nanti setengah dari gravitasinya, nah setengah dari G dikalikan sama ini. Jadi jarak kuadratnya X kuadrat dibagi Vx kuadrat. Sebenarnya begitu. Ya, jadi nanti tinggal masukkan saja, berarti setengah kali 10 dikali 20 kuadrat dibagi Vx-nya 10 kuadrat. Maka nanti dapatnya 5 kali 400 dibagi 100. 100-nya kecoret, maka dapatnya di sini 20 meter. Cukup mudah. Oke, begitulah teman-teman bahasan kita kali ini tentang GLB dan GLBB. Ya, oke, bagi teman-teman yang memiliki permasalahan atau yang mau konsultasi tentang materi pelajaran, mau matematika, fisika, kimia dari SD, SMP atau SMA, silakan saja masukkan atau kirimkan pertanyaan ke sini. Ya, oke, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe tentunya di channel ini untuk mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.